pas di foto cekrek, pas pulang baru ngeh ada rambut di tengah-tengah mereka. Pas dilihat hasil fotonya Ada gitu. fotonya. Pas di ruqyah pertama ngomongnya katanya ada jin Islam yang Suka. Saifi disuruh makan kantil Kembang kantil. kantil sama ceker ayam. Itu sampai pernah kesurupan dari jam 10 malam sampai ke subuh. Itu pengalaman Saifi kesurupan selama 10 tahun. Selama Jadi 10 tahun? 10 tahun itu kesurupan, ke tempat apapun yang sensitif, kesurupan, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi ya di Wira-Wira Misteri. Kali ini kita udah kedatangan tamu nih. Mungkin langsung aja diperkenalkan dengan Mbak siapa? Halo, nama saya Saifi Haryanti. Saifi Haryanti dipanggilnya? Saifi aja. Saifi aja. Wira-Wiri dari mana nih Mbak? Dari Mas Mas Pras. Gimana Mas? sebelumnya. Bisa diceritain dari mana kenalnya gitu? Oh, waktu itu saya punya temen namanya Mbak Rika kan. Mbak Rika itu pada suatu hari ngasih nomornya Mbak Sevi bahwa beliau begini begitu gitu loh, tanda kutip. Ya. Nah, Ya. makanya kita coba kontak. Nah, mulai ketemu di situ, mulai kenal di situ. Oke. Mbak Sevi ada cerita apa nih yang mau dibagi di Wira-Wiri nih? Itu pengalaman Saifi kesurupan selama 10 tahun. Selama Jadi 10 tahun? 10 tahun itu kesurupan, ke tempat apapun yang sensitif, kesurupan, kayak gitu. Itu waktu tahun 2011 awal ya. Pas Saifi hamil 2 bulan tuh waktu itu pergi ke puncak ceritanya. Acara kantor tuh ke puncak, iseng lah ya kan, ngerekam kamar, ngerekam ini, moto lah kaki temen 3 orang itu. Pada saat rekaman itu? Pas di foto cekrek, pas pulang baru ngeh ada rambut di tengah-tengah mereka. Pas dilihat hasil fotonya gitu? Fotonya, kok ada rambut gitu kan, rambut siapa? Padahal kita kayak cuma berempat di situ, cuma berempat kan. Nah pulang dari sana ngurut, saya punya langganan ngurut yang bisa. Nah pas ngurut mungkin dia kepencet kali ya, minta dipulangin ke puncak tempatnya. Tapi minta Sevinya yang kesana ceritanya. Nggak bisa, udah ya nih gue pakai rokok ya gitu. Jadi nggak ngerti lah itu, Sevi nggak sadar, cuma diceritain aja kayak gitu. Dan itu udah dari situ keterusan. Itu awal mulanya ya? Awal mulanya tuh dari situ. Umur berapa tuh Mbak? Apa ya? 20, sekarang 32. Masih 21 ya? 21-an. 21-an. Itu moto kaki tujuannya apa ya Mbak? Sebelum nyambung nih, masih rooming. Soalnya kayak foto badan, foto kaki, foto kaki tiba-tiba ada aja tuh rambut panjang. Memang harus gitu. pengen dipoto kali itu Mas. Kayak ikut-ikutan kali ya. Itu kayak dia nggak seneng tuh pas di situ, karena kan saya pasang waktu itu masih zaman BB ya. Saya pasang di status lah, saya pasang di DP lah, banyak yang lihat ya. Masuklah ke badan, ngamuk di rumah kayak gitu. Itu pada saat masuk yang dirasain apa sih Mbak? Kayak setengah sadar sih ya. Tuh kayak bisa nih ngomong, tapi kayak ayah gitu, manggil ayah, tapi kayak yang ada yang ngendaliin gitu loh. Oh, tubuh ada yang kayak ada yang ngendaliin kayak gitu. Udah deh dari situ keterusan, setiap ke tempat sedikit yang sensitif pulang bawa masuknya, tapi yang masuk selalu si kuntil anak itu. Nggak pernah ada makhluk lain. Taunya itu kuntilanak? Direkam, pernah kerekam. Tapi suara aja ya. Dia waktu itu tapi interview di Jakarta, naik kereta sendirian kan, pulang malam-malam, nggak kenapa-napa nih, di jalan nggak kenapa-napa, sampai rumah pas lagi ngobrol sama Ade tidur malam-malam jam 11:30 apa ya,
tiba-tiba kok berat ya, kok berat ya, tiba-tiba tek aja nggak sadar. Nah pas lagi mau dikeluarin itu, nah sempat kerekam tuh sama ada suara ngelengkingnya, suara ketawa cikitannya, gitu. kayak gitu. Wah, berarti selama 10 tahun, Iya. tapi harinya berganti ya. Misalkan ke tempat mana ikut, Iya, tapi yang masuk selalu kuntilanak. Iya, selalu kuntilanak. Entah dia yang apa sih energinya lebih kuat, entah dia yang cuma nangis doang, gitu, nangis aja. Gitu. Terus kalau dari kerasukan yang lain selama 10 tahun ini nggak ada yang selain kuntilanak? lebih parah itu, jadi Safi kan sebelumnya itu kan divorce nih, cerai. Nah selama cerai sampai ketemu jodoh itu kan jaraknya itu 8 tahun akhirnya ketemu. Itu setelah menjalani ruqyah 3 kali. Ruqyah 3 kali? Jadi yang pertama itu katanya pas di ruqyah pertama ngomongnya katanya ada jin Islam yang suka. Jadi kayak yang nutup sebelum ke ruqyah itu Safi ke tempat yang di Sepatan itu ada daerahnya, jadi kayak yang dia ibu-ibu nih, tapi kalau yang dimasukin itu berubah jadi kakek-kakek. Ke situ Safi ceritanya sama sama ibu, sama ayah nih, rombongan ke situ disuruh mandi pakai air kembang 7 rupa. Teriak-teriak tuh, reaksi, wah teriak-teriak. Pada saat mandi? Pada saat bawa, udah dibawa. Terus kayak gitu, kedua, dia ngambil dupa yang tangannya dikesiniin, tapi dia nyabut dari perut, katanya semuanya isinya ada di perut. Oh, jadi dupa asapnya diambil gitu, diambil. Iya, ke perut, terus teriak-teriak, reaksi lah gitu. Udah, pas malam apa disuruh ke sana, katanya datang sini, Blorong, saya ingat namanya Kibonang. Yang masukin nyerupain itu namanya Kibonang. Nah pas malam apa ya, pokoknya pas ada acara Safi disuruh datang tuh, pengajian gitu? Bukan pengajian, dia di situ tuh udah banyak sesajen banyak banget. Terus Safi duduk situ, Safi disuruh makan kantil, kembang kantil sama ceker ayam, yang Safi nggak doyan sama sekali tuh ceker ayam. Pakai sambal nggak, Mbak? Padahal itu ada makanan lain ya, ada buah, ada apa, kenapa disuruhnya kantil? Terus akhirnya nggak doyan gitu. Makan dong, makan pelan, langsung pelan pakai air, terus suruh makan ceker ayam. Udah tuh ya, datanglah tuh si ratunya dong masuk ke si nenek itu yang astagfirullah, ini apaan lagi? Udah pulang. Pokoknya saya kesana itu sampai ke 6 kali atau 5 kali, yang ke-7 kali disuruh motong kambing hitam. Itu berproses ternyata. Dan selama proses itu masih kesurupan? Masih. Enggak, pas selama proses itu nggak kesurupan. Selama kita kesana itu nggak kesurupan. Nah, selama proses maksud saya. Selama proses itu di rumahnya nggak kesurupan. Kayak di rumahnya enggak. Setelah selesai kan pulang nih. Nah itu masih kesurupan nggak? Di sana aja yang kesurupan. Di sana aja. Nah, di tempat itunya aja yang kesurupan. Nah pas terakhir katanya habis mandi kan malam-malam kesana, tuh ada tuh di atas, katanya ada di atas. Apalah, udah telurnya udah hilang. Aduh, udah pas terakhir udah katanya nggak usah. Udah nanti kesini lagi bayar berapa juta untuk beli kambing. Jadi nanti penyakitnya yang di badan, karena ada santet, ada yang nutup jodoh, atau nanti pindah kambing. Aduh, kayaknya nggak bener, ya udahlah, udah di stop gitu. Berarti nggak sampai motong kambing? Nggak sampai motong kambing. Katanya nggak apa sih, digantung waris ya kalau zaman apa sih? Dipindah gitu ya? Gantung waris tuh kayak dikerjain, lo nggak bakal kawin lagi gitu lah. Gantung jodoh. Nah, akhirnya udahlah tuh coba ke ruqyah, di ruqyah sekali, bener tuh katanya ada yang suka, tapi tetap selama proses itu pokoknya udah kesurupan itu. Jadi setelah ritual besoknya masih ngalamin kesurupan gitu. Dulu ada langganan tukang urut yang bisa itu, sekarang udah almarhum, sama ke dia dikeluarin masuk lagi, ke dia dikeluarin masuk, terus sampai akhirnya ada ketemu jodoh satu. Dibuktikan, ya udah deh. Sampai akhirnya ya, berarti prosesnya panjang juga ya? Panjang banget, udah sampai waktu itu ditipu, pernah juga berobat, katanya ada nih titik hitam di sini, titik hitam, terus sama disuruh makan itu juga
Kantil. kantil sama disuruh mandi juga dan itu nurut aja lagi. Iya, karena itu mah kita- ketipu 2.500.000 tuh Iya, bener-bener. prosesnya emang kita lagi nyari obat kan waktu itu ya, mungkin Karena belum ketemu yang akhirnya iya mikirnya udah mau berobat ini bisa udah sih yang paling parah, tapi efek panjangnya yang si Kibonang itu karena nggak tuntas kali ya. Wah itu sampai pernah kesurupan dari jam 10 malam sampai ke subuh. Wah, lama juga ya. Jadi benar-benar nggak tidur tuh, benar-benar sampai jam Ya, 4. energinya habis juga itu. Sampai yang nanti berubah nih, nanti katanya Septi minta kopi hitam tapi jalannya bongkok kayak Ki Semar. Karena Septi dikasih minyak gitu katanya, terus ada Oles di alis mata gitu. di alis mata. Katanya kalau ngelihat apa sih, kalau cowok ngelihat jadi Tertarik gitu. tertarik gitu, kayak gitu. Udah itu efeknya yang panjang sih yang Ki Semar itu. Lagi bengong di rumah aja tiba-tiba masuk, lagi ke tempat cuma ngelewatin pohon asem di rumah masuk, lagi apa ziarah nih lebaran ke makam nenek kakek kan, pulang ke rumah bibi tante mampir kesurupan nenek-nenek. Jadi kesurupannya kalau nggak nenek-nenek, kuntilanak. Intinya yang ada di situ aja. Iya, mungkin. yang ada di situ mas. Ini hobi apa gimana sih mas kesurupan? Tapi pernah nggak ke bioskop kesurupan gitu? Ke bioskop enggak? Enggak ya? Apa mas? Kok tiba-tiba Karena nanya ramai ya. bioskop nih? Enggak. Oh, Rame ya bioskop. Gitu. Pokoknya Siap-siap. melelahkan. nolak. Tapi waktu kesurupan dalam jangka tertentu itu 10 tahun, ibadah terus Mbak ya? Apa tuh? Kalau lagi sadar ibadah gitu. Tapi masih bisa kesurupan. Ibadah ya ibadah. Cuma pas abis rukyah sekali, 2 kali, 3 kali, dulu kan kerjanya di leasing ya. Dia ninggalin leasing, pindah ke kantor sekarang. Alhamdulillah baru tuh ketemu. Ya wallahualam entah emang jalannya harus begitu. Iya, iya. Udah. Ini kan 10 tahun nih mas ya, 10 tahun kesurupan. Sebenarnya proses sampai dia bisa, ini mungkin Mbak Sevi ya, apa sih Mbak lagi ngapain gitu loh, kok bisa semudah itu Mbak Sevinya? Mungkin lagi kosong kah, lagi banyak pikiran, Apa ada lagi- banyak iya lagi Omongan-omongan di kepala gitu kan. apa sih gitu loh, kok Apa ya? tiba-tiba Tiba-tiba langsung nggak ngerti sih. Waktu itu awalnya katanya pas lagi kesurupan pertama itu dibalurin bawang putih. Bawang putih itu seluruh badan katanya dibalurin bawang putih. Nah itu katanya ngebuka kayak apa sih, iga ya, tulang iga gitu. Kalau ngebuka Malah kayak- memudahkan dia masuk memudahkan gitu. dia masuk katanya si bawang putih itu. katanya ya. Nah, Jadi katanya. awalnya pertama kali itu, makanya mau kondisi kita lagi ngobrol pun mungkin masuk gitu Mbak, Enggak, kalau pas diem. bisa, kalau pas di kantor misal lagi kerja aja nih gini tiba-tiba Berat gitu. berat banget ya. Terus langsung gemeter, langsung deg-degan, blek, udah nggak sadar. Itu sebelumnya nggak ngeliat apa gitu? Enggak sih, alhamdulillah sih nggak pernah ngeliat Nggak pernah ngeliat apa-apa. Tahu-tahu memang set gitu. Kirain ngeliat cowok ganteng lewat kesurupan gitu. lain lagi tuh ya. Pokoknya sat-set ngeblak aja gitu. Tapi proses kesurupannya itu ada yang, kalau tadi kan pernah sempat cerita dari jam 10 sampai jam. Jam 4. Nah, pada saat kejadian kayak gitu-gitu tuh kan belum ada yang dikontak untuk Itu- ngatasin. Itu gimana tuh? Itu pas pertama kesurupan kan abis maghrib, dikeluarin manggil. Untung apa kebetulan ayah bisa, emang nggak yang bisa banget gitu enggak, tapi dia bisa tuh ayah keluar manggil ustadz yang deket rumah nih, teman guru ngaji ayah masalah. Nah itu bisa keluar, tapi yang terakhir ini tante ngasih tahu, no ada kakak ipar, bisa dipanggil lah dia ke rumah sama temennya. Oh itu katanya Sevi dipegangin sama 5 orang, itu tenaganya masih bener-bener Masih berontak. masih berontak kayak gitu. Pokoknya pas setelah kejadian dari si Kibonang itu yang Sevi kesempatan karena nggak tuntas, itu parah banget itunya. Lebih sering. Lebih sering karena Sevi pertama salahnya nanem 7 tusuk sate di depan rumah. Disuruh tuh. Oh, ritualnya ya, ritualnya. Sama nyiramin air, nggak tahu, pokoknya waktu itu airnya warna agak merah tapi nggak tahu merahnya merah apa, disuruh disiramin ke seluruh Rumah. gitu. Jadi itu yang paling tadinya kita minta sembuh malah
malah jadi lebih malah jadi petaka sih buat diri sendiri. Nah terus sampai proses akhirnya terakhir nih kapan nih ngalamin kesurupan? Terakhir itu gini, saya kan kontak ke temannya Mas Pras. Mas Pras, kontak Mas Pras ke Mbak Rika. Karena saya udah nggak kuat tuh, kok tapi nggak kuat gitu setiap ini kesurupan itu cuman kontak ke Mbak Rika, ada nih Mbak gitu, namanya Mas Pras. Oh ya udah kirim foto Mbak aja dulu gitu kan. Itu belum kontak-kontakan Mbak Sevi? Belum, baru ke Mbak Rikanya aja. Lalu pas saya kontak Mbak Rika dikasih nomornya, nah baru deh tuh. Tapi pas mau ketemu agak susah pertama ya. Mempersulit ya? Dipersulit. Ya, sama seperti biasanya. Kalau nggak deg-degan gitu kan. Kayak udahlah nggak usah gitu, tapi udah di rumah. Udah kapok lah ya. Kesana sini udah kapok gitu sampai 10 tahun sih Mas ya. Akhirnya ketemu Mas Pras. Itu ketemu atau baru by phone aja? By phone. Terus pas by phone WhatsApp sama Mas Pras juga dia kayak kepanggil ya. Kontak Mas. Kontak sih. Sama handphone tuh gimana gitu. Akhirnya kan kita lagi ada. Lalu kontaknya gimana? Kayak defend gitu? Defend. Ngelakuin defend. Lu nggak usah kesini gitu apa gimana? Ya macam-macam. Intinya penolakan lah. Penolakan sekarang jadi, tahu nggak jadi nggak jadi gitu. Itu juga sih Kondelnya nggak mau, jadi kayak langsung blok, kesurupan gitu, langsung kalau nggak salah dia ngomong mau ngapain gitu, udah enak. Udah komunikasi? Iya, enggak sama suami sama ibu yang ditanya. Sama suami ibu, lah perasaan lagi WhatsApp sama Mas kok. Ada suara itu ya, maksudnya kayak ada yang ngomong lain gitu ya. Tapi yang lain nggak denger ya? Bukan, maksudnya masuk ke badan Sevinya jadi nggak sadar. Terus ngomong gitu? Langsung, katanya, terus dia bilang katanya jangan dipindahin, udah enak, udah nyaman di badan sini. Ya gitu. Udah akhirnya kata suami kata ibu, ya udah di pohon aja, jangan di sini, nggak mau nangis. Jadi kayak mungkin bagi si kuntil anak itu tempat ini tinggal rumah gue loh gitu, badan Sevi rumah dia loh gitu. Padahal ibadah normal ya? Alhamdulillah normal. Ibadah normal. Alhamdulillah, ngaji juga. Cuma pas ketemu Mas Pras, udah deh. Alhamdulillah ya Allah. Setelah ketemu Mas Pras, kebetulan itu enggak sampai sekarang. Pernah setelah ketemu Mas Pras pernah. Jadi badan Sevi itu nggak bisa dipegang sama yang orang punya. Jadi waktu itu Sevi kan emang biasa message-nya yang ngurut gitu kan bulanan. Ngurut itu mungkin dia punya pegangan atau apa, entahlah itu. Megang badan Sevi entah dia yang sebelah mana. Wah, kontak. Teriak-teriak sampai. Yang teriak-teriak? Sevinya. Sampai tukang urutnya nggak mau ngurut lagi. Dia pingsan kalau nggak salah di rumahnya. Pingsan, tukang urutnya pingsan. Si Tena pingsan. Ya udah deh, nggak mau ketemu Sevi. Udah jalan-jalan ke gue gitu. Nah di waktu ketemu Mas Pras nih, itu ketemu atau dibersihin by phone? Ketemu. Jadi benar-benar ini dulu lah ya, interaksi dulu, baru dilakukan. Ritualnya apa Mbak, kalau boleh tahu dari Mas Pras? Nggak ada sih, alhamdulillah. Sama sekali? Sama sekali. Suruh nanam apa Mas? Waktu itu saya suruh, harusnya makan kantil lagi ya. Kalau itu nanam apa tuh ya, jangan sate apa? Aduh. Nanam pohon tebu gitu. Iya. Mandi kembang 7 rupa lah. Kayak jadi, salah jalan lah ya. Jadi bener-bener nggak ada apa gitu? Nggak. Maksudnya ritual apa gitu Mas pada saat itu nggak sama sekali? Ini cuman dibersihin, diangkat, istilahnya dipagerin. Udah. Ya mungkin teman-teman kan bingung nih metode pembersihannya, bisa dilihat lah sebelumnya ya. Mungkin sama Mas ya? Sama. Metode pembersihannya di video-video sebelum juga sama. Oke. Terus kebetulan Allah kasih jodoh. Jadi kebetulan gitu ya. Betul. Karena udah kesini selama 10 tahun. Akhirnya ketemu Mas Pras, alhamdulillah jodoh. Tapi setelah itu sempat kesurupan juga di kantor, tapi cuma 2 kali atau 3 kali, sampai alhamdulillah sih sekarang udah enggak. Jadi tahun dari umur 21 sampai umur 31 ketemu Mas Pras, baru stop.
sensitif. bener-bener total Udah, ya, stop. total stop, alhamdulillah. Total Dan stop. memberikan banyak referensi. Ini mas teman-teman gue pada kesurupan loh. ini Iya, Nanti kita undang Gimana? next gitu. kalau pembersihan badan. oh jadi Iya. di kantor ya, di kantor saya sempat dengar cerita Mas Pras nih yang mau diundang nih, ini ngasih referensi banyak Iya. nih, bahkan satu hampir semua ya. Ada temen satu juga udah dan alhamdulillahnya jodoh ya. Hmm. Alhamdulillah itu, aku udah kesini-sini lote, udah disuruh ini, suruh itu, tetap aja Iya. kumat lagi, tapi pas ke Mas Pras, udah alhamdulillah sampai sekarang bisa nggak mempromosikan Mas Pras kan nih kan murni pure the real kejadian. kirain lagi ngiklanin nih Mas Pras nih. Enggak. Saya jadi aus mas. Iya. Tanpa ritual, mungkin hanya air ya buat mandi gitu Iya, ya, air biasanya buat air buat mandi sama mandi. air buat minum gitu. Sama Mas ya semua ya. Sama nggak Nah, ada. itu mungkin langsung bisa diceritain nih Mas, apa sih gitu loh, kok bisa sampai seperti ini menurut pandangan Mas Pras? Oh nih? sampai 10 tahun gitu. Iya, penglihatan Mas Pras tuh gimana sih? Iya. Hmm,